Bagaimana ada ungkapan dari belajar? Sayyid yang bodoh, dia mulia dengan sayyidannya. Kalau bodoh, ya jangan belajar, dia tidak punya ilmu. Aneh sekali Anda belajar sama orang yang tidak punya ilmu. Ketika beliau dengar ada yang nanya, mana lebih mulia ya Syekh? Mana yang lebih mulia? Orang alim atau Habib? Beliau taruh kepala beliau di bawah begini. Beliau taruh kepala beliau di bawah, di debu, di tanah. Setelah itu farafa'a, beliau angkat kepala beliau. Farafa'a ra'sahu wa qala. Beliau angkat kepalanya dan berkata, syarifun jahilun, Habib bodoh itu masih lebih utama daripada orang yang berilmu. Itu jawaban beliau. Syekh Abil Hasan As-Sindi, bukan anak yang ngomong. Habib Bahar berkata, satu Habib lebih utama daripada 70 kiai. Yang ngomong bukan Bahar bin Smith. Yang ngomong Syekh Abil Hasan As-Sindi. Beliau ditanya, man afdol, siapa yang lebih utama? Dan itu saya lagi buka kitab, bukan lagi ceramah. Saya lagi ngajar santri, biar santri ini tahu Thariqah Ba'alawi. Bukan berarti dengan Syekh Abil Hasan As-Sindi berkata seperti itu, bukan berarti itu mengurangi kemuliaan, mengurangi keutamaan orang-orang yang berilmu. Saya punya guru, banyak para kiai, banyak para ustadz, saya cium tangan bolak-balik sama mereka. Stop, jangan mau diadu domba. Sebagaimana yang imam besar telah sampaikan, stop, jangan mudah diadu domba. Perbandingan konyol. Jadi aneh, bukan pembandingannya semacam itu. Artinya perbandingan yang konyol, jawabannya juga nggak perlu. Yang harus kita pahami bahasanya, kalau orang punya nasab kepada baginda Nabi, jelas mereka adalah orang yang mulia, punya hak-hak yang harus kita penuhi, adalah ahli bait Rasulullah. Mulia, karena mereka punya darah sambung dengan baginda Nabi. Punya kemuliaan. Kita letakkan di tempatnya. Selesai. Kemudian orang alim yang mengamalkan ilmunya, orang alim yang benar adalah mulia karena ilmunya sambung dengan Nabi. Kita letakkan di tempat. Bukan dibandingkan, ini fitnah kalau bandingkan begini ini. Kalau kita mengatakan harus kepada ahli bait, merendahkan ulama. Nabi mengangkat ulama. Kalau kita mengangkat ulama, merendahkan ahli bait, nggak boleh. Ini perbandingan begini ini konyol. Di samping konyol ini pertanyaan yang aneh. Ya enggak, pertanyaannya salah. Maksudnya ungkapan salah, contoh. Belajar kepada apa? Sayyid yang udah. Sebentar, belajar kan cari ilmu, gini loh. Mintalah uang kepada orang yang enggak punya duit. Anda paham enggak kalau mana? Enggak punya duit ngapain minta uang? Ya enggak ada pertanyaan, ungkapan itu enggak mungkin ada. Gimana ada ungkapan dari belajar? Sayyid yang bodoh, dia mulia dengan sayyidannya. Kalau bodoh, ya jangan belajar, dia enggak punya ilmu. Aneh sekali Anda belajar sama orang yang enggak punya ilmu. Ya aneh, enggak. Pertanyaannya, belajar, bukan perbandingan, makanya ini membanding-bandingkan ini enggak sah. Wong dia tidak punya ilmu, bagaimana Anda belajar? Beliau aja tidak punya ilmu. Muliakan karena dia seorang sayyid punya nasab. Ya, akan belajar, ya enggak dong, enggak punya ilmu. Aneh sekali, makanya perbandingan begini konyol. Saya yang cerdas dong. Bandingannya yang aneh. Saya minta ada dua orang, satu punya duit, satu enggak punya duit. Cuman yang enggak punya duit adalah kerabatmu. Lebih baik kamu minta duit kepada kerabatmu yang enggak punya duit daripada enggak punya duit minta duit. Bagaimana Anda ini paham enggak punya duit? Jadi maksud kami itu, cuman kadang-kadang bahasa-bahasa begini menjadi sebab kita merendahkan, naudzubillah, merendahkan ahli bait Nabi, sisi merendahkan ulama. Nggak boleh, ini kalimat yang nggak sah. Apalagi satu banding satu saja, bukan untuk membandingkan ini. Satu alim yang bukan sayyid, satu sayyid yang tidak alim. Bukan untuk dibanding-bandingkan begini. Semuanya punya kemuliaan yang harus kita pandang. Bukan dijejer dibandingkan. Membandingkan ini justru salah. Ini mau merendahkan satu. Mau merendahkan ulama, merendahkan sayyid. Ya nggak bisa dong. Yang membandingkan ini malah bahaya banget. Sayyid ahli bait Nabi Muhammad, Anda punya kewajiban untuk mencintainya, menghormati, muliakannya. Iya, satu sisi ini. Tapi belajar, ya enggak dong, enggak punya ilmu. Anda belajar apa? Ilmu itu ilmu jelas, ada sanadnya, ilmunya ada. Ini orang ilmu, Anda ambil ilmunya. Jadi tolonglah jangan aneh-aneh lah. Kita perlu yang kritis. Kemudian
kebiasaan merendahkan ulama. Anda mau sambung dengan Nabi? Nggak mungkin, karena ilmu adalah dari para ulama.